Jadi penguasa dunia itulah yang keluar dari kubur. Yang kamu sembah itu siapa yang kamu sembah? Yang saya sembah Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Itu siapa itu yang keluar dari kubur? Tuhan Yesus. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama penyesat itu siapa? Tidak tahu saya. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi ya, bukan kepada Kristen. Waspadalah, waspadalah gitu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu siapa? Nggak tahu saya. Nah itulah Yesus yang kau sembah. Itu Yesus yang kau sembah. Makanya ketika kamu ketemu Yesus nanti, Yesus akan mengusir kamu. Matius 7 nomor 22, 23. Yesus akan mengusir kamu. Pada hari terakhir nanti banyak orang botak akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, masih mau aku datang besok? Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu sudah kamu putar balikan menurut otakmu. Oh enggak dong. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kutanya sama kamu dulu. Yang berseru kepada Yesus panggilan Tuhan itu siapa? Kalau Yesus mengatakan pada hari terakhir menyebut aku Tuhan, Tuhan, berarti Yesus siapa? Itu Tuhan, bukan Tuhan, itu Tuhan. Kamu itu balik. Original teksnya di situ kurios. Original teksnya kurios, bukan teos. Percuma botak cila, tapi tidak ada otak. Dia tidak mengatakan kemudian di sana bahwa kurios apa teos, tapi kurios. Kurios itu artinya Tuhan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian menyembah Yesus yang keluar dari kubur itu? Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya kalian menyembah. Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, bunuhlah dia, salibkanlah dia. Nggak ada itu. Inilah anakku kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya enggak kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan dari kubur? Ayo, percaya enggak? Percaya, oke. Nah, berarti yang keluar dari kubur penguasa dunia itu siapa? Kalau dalam konteks kebangkitan Yesus, ya Yesus. Loh, berarti penyesat itu Yesus. Bukan. Lalu siapa? Tadi Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa? Berarti itu Yesus berbicara tentang iblis. Ya. Nah, berarti yang keluar dari kubur siapa? Yang keluar dari kubur siapa? Keluar dari kubur dalam konteks penyalipan. Nah, itu siapa? Konteks penyalipan Yesus. Itu siapa? Ya, mati bangkit. Ya, dengarkan dulu ya. Iya. Kamu tadi ngomong Yesus ya. Penguasa dunia ini sedang keluar dari kubur. Ini ucapan Yesus ya. Iya. Iya. Terus kamu tanya yang keluar dari kubur siapa? Kalau dalam konteks ya ini harus tahu konteksnya. Jangan kamu campur aduk ya saya. Iya. Ya kamu cantik loh juga. Buka masker lebih cantik nanti. Kepalamu kasih masker biar tidak kelihatan itu. Hati-hati keluar. Kamu kalau musim hujan jangan sampai keluar. Tumbuh rumput nanti kena hujan. Hutan yang gundul kena hujan tumbuh rumput. Pala yang gundul kena hujan tumbuh rumput. Jangan keluar nggak pakai topi kalau musim hujan. Tumbuh rumput nanti. Oke, ya, jadi menurut Yesus, penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa untuk menumbuhkan rambut kepala yang botak. Pergilah ke seluruh dunia, carilah orang botak, biar tumbuh rumput Jepang di kepalanya. Itu siapa itu? Masker tambah ganteng kamu nanti. Itu siapa? Itu siapa? Ayo. Sedangkan Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Wah, keren. Berarti yang mati itu bukan Yesus.
Nah, Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Ayo. Jadi yang dibunuh oleh tentara Romawi ini siapa? Kalau Yesus sendiri mengatakan aku tidak akan mati. Lalu yang mati dibunuh orang Yahudi itu siapa? Ayo. Yesus. Hah? Yesus mengatakan aku tidak. Yesus berkata aku tidak akan mati. Ini temanya ngomong apa? Lompat-lompat itu. Lah, maksudku kalau Yesus mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang keluar dari kubur yang mati itu siapa? Yesus Tuhan. Lah, Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tidak akan mati artinya dia. Apa? Mati Artinya dan ngarang cerita dasar penyembah makhluk kuburan. Yesus mengatakan aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Aku akan mengalahkan musuh-musuhku. Makanya yang disalib itu musuhnya, bukan dia. Dah, sudah paham sampai situ? paham. Nah gitu dong. Jadi masih mau menyembah ke orang yang keluar dari kubur? Masih? Oh, tetap. Sekali Yesus tetap Yesus. Penyembah sibilisis berarti. Karena Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Nah kalau Yesus mengatakan aku tidak akan mati, berarti dia tidak bangkit kan? Berarti dia mati dan bangkit. Ya, bagaimana tidak akan mati berarti mati? Bah, dasar penyesat. Aku tidak akan mati kok ditambahin. Berarti dia mati dan bangkit. Cangkrik. Benar-benar penyesat. Penyesat betul-betul nyata penyesat itu ya. Dalilnya mengatakan Yesus tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 17. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu siapa? Yesus. Halilintar. Bagaimana mungkin Yesus sementara Yesus mengatakan aku tidak akan bisa dibunuh. Yesus mengatakan aku tidak bisa dibunuh. Dalam ketuhanannya tidak bisa dibunuh. Ya buktinya dia berarti bukan dia yang mati. Mati Yesus. Walah. Kamu tahu apa tuh? Petrus mengatakan tubuhnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 33 31 32. Jasadnya tidak mengalami kematian. Yesusnya juga mengatakan aku tidak akan mati, tidak akan ada yang bisa membunuhku. Markus 9 30 31. Lalu anak manusia itu diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Anak manusia itu diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Lalu setelah dibunuh dia bangkit pada hari ketiga. Itu siapa yang dibunuh, Bang? Yesus. Lah Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tapi berarti yang dibunuh ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Siapa yang dikutuk Elohim? Yesus. Yesus rela dikutuk karena demi tembus dosa. Dasar cangkrik, Yesus difitnah dikutuk. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Yang dikutuk itu iblis. Yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah iblis. Ayo, betul nggak? Yang dikutuk oleh Tuhan iblis atau Yesus? Cuma dikutuk. Ya, mulai putus asa dia, mulai dia. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Yang dikutuk iblis atau Yesus? Yesus ya Yesus katanya yang dikutuk. Betul dia melindungi neneknya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah iblis. Yohanes 8:37 sampai 44. Kamu ingin Yesus disalib kan? Memang begitu kok, bukan ingin. Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Itu kata Yesus. Berarti bukan dia yang disalib. Yang disalib itu iblis. Iblis kok disalib? Iya lah, mikir semua aja loh. Lah Yesus mengatakan
Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70 Yudas adalah iblis. Di Matius 16 nomor 23 Yesus mengatakan Petrus itu iblis. Ayo. Gak ada perlawanan. Penyembah makhluk kuburan ini gak ada perlawanan. Jadi saudara, ya, ketika kamu ditanya besok, siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus, penguasa iblis. Siapa penguasa iblis menurut Yesus? Sibilisisis. Berarti yang kau sembah adalah Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan Yesus. Yang adalah Sekali Yesus tetap. Yang adalah iblis. Kamu yang baik Yesus. Ya, kata Yesus, yang keluar dari kubur kata Yesus itu adalah sibilisisis. Mau kayak mana? Saya tanya, kamu tahu tentang Yesus itu sumbernya dari mana? Dari Bible. Bible yang mana? Bibelmu ini yang ada di tangan saya Yang ini. mana? Nih, Yang mana? Bible. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ada, perjanjian baru juga ada di sini. Kamu ngomong tadi panjang lebar tentang Yesus, sumbernya dari mana? Bible. Perjanjian baru ya? Perjanjian baru, perjanjian lama. Yesus mengutip perjanjian lama, Paulus juga mengutip perjanjian lama. Jadi saya masuk ke perjanjian lama. Karena Paulus mengutip di situ, gak Paulus mengutipnya. Jadi aku harus pergi di kitabnya Yahudi. Karena itu bukan kitabmu, itu kitabnya Yahudi. Gitu. Terus kisah Yesus yang panjang lebar yang sering kamu keluarkan itu kamu ambil dari mana? Di sini. Di sini. Yang mana? Perjanjian. Jangan sini. Kamu kok perjanjian baru? Ini baru. Oke, sudah ya. Udah. Nah, tanya. Perjanjian baru itu penulisnya siapa? Penulisnya itu kalau Lukas, asisten Paulus. Markus, asisten Paulus. Kalau Matius bukan murid Yesus. Yohanes juga bukan murid Yesus. Tidak ditahu siapa penulisnya. Oke. Apalagi? Gak ada hubungannya Yesus dengan buku ini, gak ada hubungannya Yesus. Yesus tidak tahu buku ini. Yesus juga tidak mengenal penulisnya siapa. Lucu. Ya iya dong. Ini bukan ajarannya Yesus, itu bukan dari sini. Tapi ini ditulis berasal dari ajaran Yesus yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang, gitu. Jadi Yesus mengajar bukan berdasarkan buku ini, kitab ini. Tetapi kitab ini berasal dari penyelidikan tentang Yesus, baru disusun sama orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus itu sendiri, gitu, Bang. Yes, berarti apa? Yang sekarang ini tidak layak sebagai sumber gitu ya? Maksudnya? Nah ya buku tadi loh. Kenapa? Karena ini bukan dari Yesus. Ya ini kan dari wartawan yang menceritakan itu. Sebagaimana saya baca surat kabar, ya saya percaya surat kabar itu tulisan wartawan sama seperti ini. Tapi saya tidak percaya ini firman Tuhan. Tapi catatan pewarta, orang yang mewartakan. Kalau kita sekarang mengenalnya wartawan, gitu. Terus kamu tahu tentang Yesus dari mana? Dari wartawan itu? Iya, dari wartawan itu. Ini tulisannya. Loh, iya dong. Ya tulisannya. Sekarang begini ya, kamu sudah istilahnya tulisan-tulisan dari perjanjian baru tentang Yesus itu, sumber penulisannya sudah kamu katakanlah, kamu mentahkan, kamu ragukan. Tapi anehnya juga sering bicara tentang Yesus dari sumber buku itu. Ya iya. Ya lucu tuh. Nah terus saya mau gitu. Saya mau bahas Yesus dari mana? Hah? Ya. Dari buku Tatang Sutarma? Hah? Dari buku Tatang Sutarma? Emang saya pengarang kayak kalian? Enggak dong. Sekarang saya tanya sama kalian. Dari mana kamu dapat ilmu Yesus itu memberikan contoh ibadah hari Minggu? Sementara tak ada di sini. Dari mana kau dapat contoh? Ayo, cepat. Aku tepuk ini palamu. Cepat. Jawab. Dari mana kau dapat ilmu? Buku apa yang kau baca untuk ibadah Minggu itu kau baca di mana?
Ayo. Berdasarkan ya catatan Tampilkan kepalamu dulu. dari Kepalamu dulu sikit-sikit, kepalamu pinggir-pinggirnya saja, biar berfungsi otakmu. Di Nah, buku Jul, ini sekarang- tidak ada, di buku ini tidak ada ibadah minggu, di sini tidak ada. Di sini tidak ada ibadah Terus minggu. saya beritahu Juma dan kawan-kawannya ya bahwa buku Perjanjian Baru itu Jum ya, itu penulisnya adalah orang-orang Kristen Jum. Iya tahu, siapa bilang orang Hindu? Lucu, panjang lebar, wah, kirain mau ngomong apa? Ya memang orang Kristen, Jangan ngawur dulu. tapi bukan orang Yahudi, bukan murid Yesus, orang Kristen. Taunya aku. Para nih dengarkan dulu, jangan ngomong aja kamu ya. Ya kamu dari tadi ngomong kok, saya cuma respon. Nah, saya ngomong belum selesai belum. Ya. Sekarang kamu sudah tahu ya, para penulis Perjanjian Baru yang menuliskan kisah Yesus ya, dari kelahiran, kematian, kebangkitan ke surga ya, itu adalah orang-orang Kristen. Iya tahu. Penulis itu. Nah, iya ya, kalau sudah tahu, kenapa kamu membenturkan Yesus dengan Kristen? Loh, Lah karena Yesus bukan orang Kristen. Karena Yesus tidak tahu buku ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak memberikan validasi kepada pengarangnya. Yesus tidak pernah mempromosikan buku ini. Ini ditulis oleh orang di luar dari ajaran Yesus, bukan murid Yesus yang menulis ini. Makanya Yesus benturan dengan kalian. Karena Yesus di dalam buku ini bukan Kristen. Di dalam buku ini Yesus adalah Yudaism. Di dalam buku ini Yesus manusia, bukan Tuhan. Makanya kalian ribut dengan Bible. Karena musuh terberatmu itu Bible. Paham sampai situ? Apa? Tidak, ya. Apa? Dengarkan Di mana di sini dikatakan bahwa Yesus minta disembah? Yesus tidak minta disembah. Lalu dari mana ilmunya kau menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Di dalam kisah itu banyak orang yang menyembah Yesus. Oh, berarti kamu pengikut orang itu. Kupikir pengikut Yesus. Siapa? Majus. Orang itu Orang yang kerasukan setan di Markus, di kuburan, Markus 5. Atau di Lukas 8, orang kerasukan setan yang kau ikuti. Kalau Yesus itu menyembah kepada Elohim, pencipta langit dan bumi, kau ikuti. Orang Majus, penyembah api, yang datang menyembah Yesus, itu kamu ikuti. Katanya pengikut Yesus. Lucu juga kamu itu. Ikut Yesus atau ikut orang-orang itu? ikut Ada Yesus. orang kerasukan setan menyembah Yesus. Nah, di mana Yesus menyembah Yesus? Kalau kau ikut Yesus, Kerasukan setan disembuhkan Yesus menyembah Yesus. iya. Setelah Yesus mengeluarkan setannya dari orang tersebut, masih nyembah Yesus nggak? Siapa orangnya kan? Iya, masih menyembah Orangnya Yesus nggak? masih. Mana dalilnya? menyembah. Mana dalilnya kalau dia masih menyembah Yesus? Pada saat dia kemasukan setan, baru dia menyembah Yesus. Ketika Yesusnya mengeluarkan setannya, dia nggak nyembah Yesus lagi. Jangan-jangan kamu nyembah Yesus karena kamu juga gila, kerasukan setan. Hah? Karena yang keluar penguasa dunia itu adalah setan. Kalau di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Di data nomor 15-nya kau baca, ketika dia sudah sembuh, dia tidak lagi menyembah Yesus. Sama seperti orang-orang mu'alaf. Orang mu'alaf itu ketika dia keluar dari Kristen, tidak lagi menyembah Yesus. Kamu masih menyembah Yesus. Jangan-jangan yang keluar dari kubur itu betul. Karena orang yang diceritakan dalam Lukas 8 dan Markus 5 itu orang yang selalu berada di kuburan. Selalu dikubur. Malam hari dia di kuburan. Di kuburan dia tidur, di kuburan bla 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 dan seterusnya. Akhirnya apa? Iblis keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, merasuki orang itu. Begitu lihat Yesus, dia mencontohkan orang-orang. Sembah Yesus yuk, Tuhankan Yesus yuk. Padahal itu adalah contoh dari iblis yang merasuki orang tadi. Kamu jadi pengikutnya. Halilintar. Ayo. Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Nggak ada. Ada nggak orang kerasukan setan menyembah Yesus? Ada.
Nah sekarang kau ikut siapa? Orang yang kerasukan setan atau Yesus? Ikut Yesus. Yesus tidak menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Bukan kurang keras aja. Ya. Matius 15. Yesus menyembah kepada Tuhannya Musa. Yesus menyebutnya Elohim. Kamu menyembah kepada Tuhannya sang orang gila tadi. Orang tadi itu kenapa gila? Karena kerasukan setan. Ayo, ayo, jangan-jangan aku ngomong sama setan. Jadi kembali kepada tema, menurut Yesus yang keluar dari kubur penguasa dunia itu iblis. Bantah, silakan. Tetap pada pondasi, ya. Apa itu? Si Juma tahu tentang Yesus dari Bible. Dari Bible yang ditulis oleh orang-orang Kristen. Yes. Yes. Dengarkan dulu, Jum. Yes. Ngomong dengar ya. Yes. Kamu takut kebongkar kebodohanmu terus nyerocos terus, saya gak suka ini. Saya tahu ini uang palsu. Saya tahu ini uang palsu dari uang ini sendiri. Saya tahu kalau ini uang palsu dari uang ini sendiri. Saya tidak ambil uang tetangga untuk diperiksa. Ini yang harus kuperiksa untuk mengetahui ini palsu atau tidak uang ini yang aku selidiki. Untuk mengetahui ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, dari kitab ini sendiri. Tahu Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, dari ini sendiri. Tahu Yesus yang keluar dari kubur itu siapa, dari buku ini sendiri. Paham? Pakai ini, jangan cuma botak sembarang kau. Kau harus botak-botak berilmu. Jangan kau botak seks. Jangan botak seks kau. Botak berilmu. Bukan untuk ini sekali lagi kita kan santer dengan uang kan. Ini kita tahu ini uang palsu ini. Ini uang palsu dari mana kita bisa tahu? Dari uang ini sendiri kan? Betul nggak? Kamu mau mengetahui uang palsu itu kok kau pergi curi uangnya orang baru kau selidiki? Ngapain kau mencuri? Aku pingin buktikan uang saya yang di rumah itu palsu atau tidak. Kan koplak. Itu namanya botak licin, otak licik itu namanya. Ini. Kalau kamu mau tahu semua, baca ini. Yang kau keluar dari kubur itu palsu atau asli, baca ini. Yesus itu Tuhan asli atau bukan, baca ini. Masa mau baca yang lain? Piye tuh mas, kapan sadarnya sih? Udah, Jim. Udah. Oke. Kamu kalau pengen tahu uang itu palsu atau asli, yang kau selidiki uangnya siapa? Gak usah ngomong uang palsu. Kamu yang palsu. Malu kau kan? Malu. Kalau kau mau tahu Yesus itu Tuhan palsu atau Tuhan asli, baca ini. Karena di sini yang beritakan tentang Yesus. Bukan di buku-buku yang lain, buku Tatang Sutarma. Pakai ilmu apa sih bang? Kenapa saya keras? Kenapa saya keras kepada Anda? Kan Anda pakai foto yang ganteng itu tadi. Biarpun saya itu kayak bopak, tapi kan saya nggak botak. Ya kan? Buka maskermu itu, Pak. Ya, meskipun saya tidak punya gigi, betul saya giginya 5 di depan tak Anda, betul. Tapi kan aku nggak botak. Nggak apa-apa. Ganteng botak. Ganteng botak. Wah, licin anak bayi kapan? Kamu harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus gondrong, kamu botak. Kamu pakai fotoku jadi foto profil gitu kenapa? Kamu homreng. Hah? Kenapa kau pakai fotoku? Kenapa nggak bukan fotomu? Kau nggak percaya diri? Atau fotonya emakmu kau pakai? Kenapa harus fotoku? Ayo. Hah? Kenapa harus pakai fotoku? Biar kau dikenal orang. Biar kau ditahu, oh berteman dengan artis. Oh berteman dengan orang terkenal. Mau pansos kau. Udah kau kembali. Siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus yang keluar dari kubur siapa? Sudah beres tadi ya.
Tuhan Yesus. Oh, itu Tuhanmu yang kuanggap Yesus. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Udah, kalau mau nangis ke gereja, Bang. Abang kalau mau menangis di gereja aja. Udah, yang penting kamu sudah dibalbalin. Udah kau sadar kan? Kau renungkan aja tuh. Kau renungkan, kenapa saya agak keras samamu? Karena kau pakai fotoku. Sudah jelek dipamer lagi. Kalau ganteng gak apa-apa. Orangnya saja pakai masker kok, biar tidak ketahuan. Malah kau pamer fotoku. Kan kurang ajar, tidak isin lagi. Itu pelanggaran. Jelek-jelek aja, biarin aja. Ngapain kau sibuk pamer kejelekannya orang? Mak baga-baga, betul. Halo, selamatkan malam, saudara Star Tampu Bolon. Buka kameranya, Bang. Malam cuma. Malam. Kamera dibuka. Nah, itu bagus. Yang satu lagi. Buka kameranya, kena tangkap pula kita, Bang. Siapa yang mau tangkap? Kalau ada nanti permasalahan. Ya kenapa mau bermasalah? Kenapa mau bermasalah? Bicara pakai data. Jangan menghujat. Itu. Kenapa takut? Macam kalian ini dalam masa penjajahan. Kan sudah nggak ada belang kita. Kita udah merdeka, Bang. Buka kamera aja, gak apa-apa. Karena susah nanti. Kenapa susah? Susah. Maksudnya salah tangkap gitu kayak Yesus. Bisa seperti ini enggak? Kalau nggak bisa, mungkin saya turun. Ya udah turun aja, Bang. Mumpung masih ada satu teman kita ini. Ah, kan gitu. Keren. Tepuk tangan buat teman kita. Ya. Gimana, Bang J? Sehat, Bang? Ya. Sehat-sehat, Bang. Sehat. Maaf Oke. ya, aku tidak bisa buka ini ya. Nggak apa-apa, begitu aja, nggak apa-apa. Saya juga, Bang, saya juga. Oke, kita mulai diskusinya. Mungkin Abang sudah tahu tadi permasalahannya. Kalau di dalam agama kami, Bang, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah ke langit, tidak mengalami kematian. Beliau tidak terjamah oleh orang-orang kafir, tidak dianiaya, tidak ditampar, tidak ditonjok dan bla bla bla, apalagi sampai mati. Nah, yang ayam. Aduh. Naik lagi, Bang, naik lagi. Mungkin salah tekan kali Abang kita tadi. Naik. Abangku sayang, yang adalah Tuhannya sendiri. Halo saudara, living, yang penjual karpet ini kah? Yang penjual karpet kah ini? Living penghujat penjual karpet kah? Halo? Ada itu yang penjual karpet yang suka menghujat yang asistennya Lina, siapa? Asistennya bukan Agatha, yang satu siapa namanya itu? Yang muka kotak namanya? Naik, jangan lalot, jangan lemot, harus cerdas. Jangan kayak Rames, udah buka kamera, sok paten, tapi gak nyambung, data yang disampaikan gak nyambung, udah bicaranya lalot. Halo, selamat malam saudara Herman. Halo, Bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Ya, salam kenal lagi, Bang. Siap. Dari sekte mana? Dari ini. Hah? Uni Soviet. Dari Pandeglang, Banten. Oh, Katolik atau Protestan? Halo, selamat malam. Ya. Selamat malam, Bang Juma. Ya. Buka kamera. Sebentar. Silakan. Lagi gelap soalnya di Di sawah. sawah.
Gimana Mari. gimana? Kok mati sih? Buka aja. Oke. Nah, gitu dong. Jadi apa yang saya baru naik Bang Zuma, belum dengar apa yang lagi dibahas ini. Iya, dari Katolik apa Protestan? Aku Protestan Bang Zuma, baru Oke. baru juga di Protestan. Sebelumnya di mana? Pernah menjadi terlahir di Buddha tapi pernah di Muslim juga dan sekarang saya Oke. di Protestan. Oke. Tapi pernah belajar Bible kan? Pernah dong. Membaca sudah. Artinya kalau sudah banyak agama yang pernah dianut dan belajar berarti yang terakhir itu yang terbaik. Artinya proses belajarnya mantap berarti kan ya. Kan gitu. Benar kan, Dek? Betul. Bentar saya nyalain kamera, nyalain Oke, lampu dulu. nyalakan lampu dulu. Iya, siap. Nggak sopan kayaknya. Siap. Iya gimana Bang Zuma? Boleh dibuka di Mazmur 118 boleh? Mazmur 118. sebentar Bang Zuma. Silakan. Mazmur 118 ayat berapa? Coba di data nomor dua-duanya. Saya penasaran aja sih. Batu yang dibuang oleh bangun-bangunan akan menjadi batu penjuru. Apakah itu benar? Iya, itu siapa menurut adek ini? Bentar. Baca di Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba. Berarti adek ini jarang baca Bible. Orang kalau sering baca Bible itu langsung tahu, Dek. Iya, makanya kita baru memperdalami juga Bang Zuma. Ya, coba ini, Dek. Coba baca. Tadi di situ dikatakan batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, kan? Boleh baca Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba. Kisah para Rasul 4 ayat 11. Bentar, pakai handphone satu lagi biar. Siap. Nah, gitu dong. Ini kamu lagi dinas? Iya Bang Zuma. Oh. Kisah para Rasul berapa? 11 ayat 4:11. 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang kita baca tadi itu siapa? Di Mazmur. Jadi dari kisah para Rasul ini merujuk kepada Yesus. Berarti yang di Mazmur tadi itu siapa? Yang dimaksud batu penjuru? Yesus ya? Yesus. Oke. Boleh buka Lukas 24 nomor 44. Lukas 24 nomor 44. Lukas 22 ayat 44 berisi perkataan Yesus kepada 24 deh, 24. Lukas 24. Iya, nomor 44 kan, ayat 44 kan? Dari Lukas 24. Lukas 24 nomor 44. Halo? Halo? Saudara Frankie? Halo? Frankie? Halo? Halo?
Gimana dong teman-teman? Kacau. Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku assalamualaikum ke Kristen ya kan? Ya, Apa yang membuat Islam itu bagus, Pak Ustadz? Islam menghargai Yesus dan menghormati Yesus, tidak mendudukkan Yesus itu seperti yang ada di dalam kuburan. Lanjut, saudara, siapa namanya ini? Wang Cimflong. Wang Cimflong. Halo. Wang Cimflong. Halo. Ya, Ya, selamat malam. malam. Ya. Dari Katolik? Katolik benar. Katolik. Masih sampai ya, ha? Ya lanjut pembahasannya apa? Masih pengacung, ha? Oke. Ya. Macam pengacung, ha? Halo. Halo ya, Ya, wanci pengacung, ha? ngomong apa iki? Markus 16 nomor 16, tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Belum bisa? Belum mengerti bahasa saya tadi? Belum percaya berarti, oke. Anda belum termasuk orang percaya. Nah, di sini ada tema, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Maksudnya gimana? Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Itu gini ya, tapi ini pemahaman saya, menurut saya sih itu bukan keluar dari kubur ya, bangkit menurut saya yang saya tahu bukan keluar dari kubur. Hah? Jadi ketika dia bangkit, dia keluar dari mana? Bukan keluar, Tapi paham nggak sih arti Pak bangkit? iya, kan bangkit dulu nih. Ini kan baring, bos, baring. Bangkit. Wang, 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 wang. Ketika dia bangkit, kan dia jalan keluar. Keluar kemana dia? Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Atau gimana? Bangkit gimana maksudnya? Bangkitnya gimana? Begini, habis itu begini, mutar-mutar ke sana. Ya tetap aja keluar kan dari kubur. Maka pertanyaan saya, siapa yang keluar dari kubur? Manusia atau apa? Yang keluar dari kubur itu siapa, Bang? Yesus. Iya, Yesus. Itu apa? Manusia atau Tuhan? Jadi gini pemahaman saya Bang ya, pemahaman Iya. ketika dia jadi manusia itu memang dia manusia. Ketika dia udah meninggal, udah rohnya itu bukan lagi dia itu udah menjadi gimana ya, sulit juga ceritanya juga. Soalnya saya nggak ada buku juga di sini. Ya. Jadi yang diajarkan di gereja apa? Enggak. Tolong teman-teman yang ada 8.000 lebih di follow akun kita nih ya. Di follow supaya nggak masuk di suma yang lain. Bisa buka kamera nggak? No. Sulit. Buka kamera aja, biar saya bantu. Buka kamera aja, Dek. Masa kau disaingi sama saya orang jelek bisa buka kamera?
Halo, selamat malam Bang Sitohang. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Nah, Oke. ganteng Iya. abangku ini, Masya Allah. Ya, Bang Juma juga ganteng juga nya. Siap, siap. Abang Iya. lulusan STT kayaknya ini. Oh, bukan, Bang. Saya hanya SMA. Oh, syukurlah. Iya, dan saya tidak ada jabatan apa-apa di gereja. Oke. Ya. Oke. Iya, Bang. Oke. Bisa kita diskusi di luar tema yang ada, Bang? Tadi penonton kita, netizen kita minta tema ini. Tema Oh. apa yang Abang mau ajukan? Mengenai surat An-Nisa ayat An-Nisa. 100, iya ayat 157 itu. 157. Boleh. Iya. Silakan. Di Alkitab kan Mm-mm. ditulis bahwa sekarang kita harus samakan dulu persepsi kita. Apakah Isa yang di Quran, apakah Yesus yang di Alkitab? Jadi kalau ternyata pandangan abang berbeda, berarti tidak ada pertemuan untuk diskusinya. Tetapi kalau Isa di Quran itu adalah Yesus di Alkitab, ya mari kita diskusi gitu loh. Ya, silakan Bang, silakan. Oke. Yang pertama, saya berpikir hikmatnya Allah yang di Al-Quran itu bagaimana ya? Pemikiran saya begini, Bang. Siap. Kalau memang Isa bisa diangkat langsung, mengapa dia harus membuat orang terbunuh dengan jalan wajahnya diserupakan dengan Isa sehingga terbunuh? Kalau toh Isa diangkat, kalau udah diangkat kan nggak bisa dibunuh. Kenapa harus menyerupakan wajah orang, wajah Isa dengan orang lain? Nah, gitu Bang. Oke, saya tepuk tangan buat Abang ya. Iya. Jadi gini abangku. Ya. Antara Bible Ya. dan Al-Quran, nih ini kitab Ya. kita ini tidak ditulis sesaman. Ini Ya. duluan, ini duluan. Iya, betul. Berarti kejadian sudah terjadi kan? Iya. Barulah Al-Quran menceritakan. Jadi bukan Al-Quran menjadikan keadaan itu seperti itu, tapi keadaan itu memang begitu. Lalu kemudian ditorehkan dalam Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran mengatakan bal rafa'ahu Allah ilaih wa kana Allahu azizan hakima? Orang-orang pada saat itu berupaya membunuh Yesus, Iya. berupaya membunuh Nabi Isa. Kalau dalam pandangan Ya. kami, Iya. Isa itu orang benar. Isa itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dia mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel. Orang-orang Israel berupaya untuk membunuhnya. Iya. Nah, beliau ingin disalib. Iya. Sementara kaidah yang disalib itu adalah orang jahat. Iya. Itu tidak bisa dipungkiri karena di dalam kitabnya Yahudi juga mengatakan itu. Nah, orang jahat inilah yang disalib. Nabi Isa ketika mau ditangkap, ingin dibunuh oleh orang jahat, Allah mengangkatnya kemudian. Ya. Lalu yang disalib adalah orang jahat. Apa yang salah di situ, Bang? Apa yang salah ketika orang jahat yang disalib? Oke. Silakan. Orang jahat yang disalib. Iya, Ulangan 21 Bisakah Bisakah Bang Juma tunjukkan dalil ayat Qur'annya? Siapa yang disalibkan itu, yang diserupakan wajahnya dengan Isa sehingga terbunuh itu? Oke, sekali lagi saya katakan Bang ya, bahwasanya Al-Quran ditulis bukan pada saat kejadian.
Al-Quran ditulis setelah kejadian. Ini juga setelah kejadian. Nah, jadi ketika Al-Quran dituliskan, itu sudah ada tuduhan. Ada tuduhan dari orang-orang sana bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Itu tuduhan. Datanglah Al-Quran menyangga. Tidak, bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait siapa tidak diterangkan oleh Al-Quran. Yang pasti Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan. Nah, saudara mengatakan yang disalib itu adalah Yesus. Kalau Yesus yang orang benar ini yang disalib, bukan. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Jadi jelasnya satu, bahwa tidak ada dalil Al-Quran siapa yang disalibkan jadinya, Bang, ya. Tapi Nabi Isa disebutkan tidak disalib. Iya, tidak disalib. Yang jadi disalibkan itu adalah orang yang wajahnya dimiripkan dengan Isa sehingga dia terbunuh. Mereka penjahat. Tetapi tidak ada dalil Quran siapa itu orangnya. Tapi yang menggantikan itu penjahat, Bang. Sekarang pertanyaan saya balik ke Abang. Boleh ya? Boleh, Bang ya? Boleh, Bang. Boleh. Menurut kitab saudara, hukuman salib itu untuk orang benar atau untuk orang jahat? Hukuman salib. Pokoknya orang yang bersalah, orang jahat atau orang benar yang disalib? Orang jahat lah. Orang jahat. Yesus itu orang jahat, Bang? Begini, Bang, jawab dulu. Yesus itu orang jahat? Dalam pandangan orang Yahudi, Yesus itu orang jahat. Menurut Abang, Yesus itu jahat? Ya. Kenapa harus pandangan saya, bukan saya yang mau menyalibkan? Saya tanya dulu. Yang disalib itu orang benar atau orang jahat? Kata Abang orang jahat. Sekarang saya tanya, Yesus itu jahat tidak? Jahat dalam pandangan orang yang mau menyalibkan. Menurut Tuhan jahat tidak? Bukan. Nah, Tuhan bukan Tuhan yang menyalibkan dia. Sabar dulu, memang bukan. Yang menyalibkan itu adalah orang Romawi. Saya paham. Atas tuduhan ahli Taurat. Ada peringatan ahli hukum Taurat. Oke, baik. Mengapa Yesus dianggap jahat? Karena pengakuan dia telah menyamakan. Di-mute kan, Bang? Karena Abang berbicara tidak ada hentinya. Dengarkan saya. Menurut Tuhan Yesus itu jahat atau tidak? Tidak jahat. Yesus tidak jahat. Hukuman salib itu menurut Tuhan untuk orang jahat atau orang baik? Orang jahat. Nah, ketika kemudian orang baik ini ingin disalib, apa tindakan Tuhan? Yang menyalib itu justru penyaliban itu adalah rancangan Allah. Oh, berarti supaya manusia selamat. Oh, berarti yang disalib ini orang benar. Orang benar. Tadi katanya salib itu untuk orang jahat. Orang benar. Oh, di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya salib itu untuk Tetapi dalam pandangan orang-orang hukum ahli Taurat, Yesus itu orang jahat. Nah, sekarang mana dalilnya? Pengakuan Yesus bahwa dia menyamai Allah. Nah, sekarang mana dalilnya dari Tuhan boleh membunuh orang benar, boleh menyalib orang benar, itu dalilnya di mana?
Justru inilah firman Tuhan Bang Juma di Mana Alkitab dalilnya? ya. Mana? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Iya. sehingga Iya. Ia merelakan anak yang tunggal Kok merelakan? supaya Dari mana Anda mendapatkan kata merelakan? Mengaruniakan. ya mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya disalib. supaya disalib. setiap orang Oh, kirain ya disalib. dengan jalan salib Di mana dalilnya? ya. Di mana dalilnya? Banyak itu di Nah, Alkitab, silakan Bang, satu aja. Di mana bahwa- dalilnya Tuhan menganugerahkan anaknya supaya disalib? Mana dalilnya? Kristen, kalau bukan Kristen tak ngibul. Mana dalilnya? Tuhan menganugerahkan anaknya untuk disalib, itu mana dalil? ya. Silakan. Kebetulan saya sekarang nggak bawa Alkitab, hanya HP ini. Nah, Yesus, Bang. jadi Susah memang. Injil itu Anda ngomong kayak orang berkenaan pintar, dengan Abang. salib. Abang itu ngomong kayak orang ya. pintar. Saya memang bukan pintar. Iya, ya. makanya kalau ngomong itu jangan Nah. sok paten, Bang. Kalau ternyata nggak paham. Nah, Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Boleh nggak dibunuh orang benar? Boleh nggak dibunuh Yesus menurut Tuhan? justru karena orang jauh di ahli-ahli Taurat tadi, Bang, yang menuduh Yesus itu orang jahat. Ya makanya aku bilang, boleh tidak membunuh orang yang benar menurut Tuhan nih, menurut Tuhan. Boleh nggak? Ya pokoknya ya itulah. Ayo, Bang. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan, boleh nggak membunuh orang benar menurut Tuhan? Itu dulu selesaikan. Supaya lari ke Al-Quran surah An-Nisa. Ternyata orang benar ketika ingin disalibkan, Tuhan turun tangan. orang benar untuk orang yang tidak benar. Ya, Boleh nggak itu. dibunuh? Boleh nggak disalibkan orang yang benar? Menurut Tuhan. Menurut Tuhan, boleh nggak? Ya, Yesus itu kan akhirnya jadi nggak benar Karena minta ampun. karena dosa-dosa manusia. Alamak. Ajaran dari mana itu? Ajaran dari mana? Perhatikan Bang, Galatia 3 ayat Aduh, dari 13. Paulus. Itu Paulus yang mengajarkan. Saya minta Tuhan yang mengutus Yesus mengatakan boleh nggak membunuh orang yang benar. Itu dulu. Di Alkitab itu bukan semuanya harus perkataan Oh, nggak bisa dong. Tuhan. Anda membawa Jadi Al-Quran, saudara. apa gunanya nabi? Apa gunanya rasul? Saudara, tadi Ah. Anda membawa Al-Quran surah An-Nisa. Kenapa digantikan? Saya balik nanya. Kenapa dia digantikan? Karena dia orang benar. Anda nantang itu kan? Sekarang Anda buktikan Tuhan yang menyelamatkan Yesus dari penyaliban itu mengizinkan tidak membunuh orang yang benar. Mengizinkan tidak? Ngomong apa? Ngomong. Tuhan